Hai, halo semuanya. Selamat pagi, Sobat Perpustakaan. Kita live hari ini untuk IG. Setelah beberapa saat kita melakukan bekerja dari rumah, hari ini kita mencoba untuk menyampaikan semuanya, Sobat Ambiar, Sobat Perpustakaan UGM. Hai Riana Fahmi, Ibundanya Reza, wow, kemudian Mbak Lea Aprilia, beberapa teman sudah bergabung pada hari ini, sudah banyak yang bergabung, kemudian Pupung Fahmi, halo, selamat pagi, Mbak siapa lagi nih, Ibu Nawang, selamat datang Ibu Nawang. Kemudian Mbak Desi, ayo semangat, sip. Senang sekali pada hari ini adalah live pertama yang kita dilakukan oleh Perpustakaan UGM, di mana selama 2 bulan terakhir ini kita melakukan pekerjaan dari rumah dan tentu saja kita tetap support untuk membantu teman-teman, berusaha untuk secara maksimal tetap melakukan layanan perpustakaan semuanya. Dan halo Mbak Nina, gabung sudah, kemudian Mbak Fitya, selamat datang. Halo Mbak Nina, Mbak, belum love-nya ya Mbak ya. Selama 2 bulan ini kita sudah terima sekitar 1.000 lebih permintaan dari teman-teman Sobat Perpustakaan semuanya untuk banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman kami di perpustakaan, membantu terutama dalam hal kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini kita sudah siap, 2 narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Wahyu Supriyanto. Mas Wahyu, halo, selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum. Beliau Kepala Bidang Layanan Perpustakaan UGM. Kemudian Mas Arief Sulaiman, Kepala Bidang Database dan Jaringan Perpustakaan UGM. Selamat bergabung dan kita hari ini bincang-bincang selama 30 menit. Kami berusaha nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa saja layanan yang sudah kita lakukan maupun yang mungkin terus kita upgrade, kita lakukan di perpustakaan UGM, kita akan teman-teman di sini. Silakan teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan terkait dengan layanan perpustakaan selama masa pandemi ini, silakan tulis di komen ya. Sebelumnya kita sapa sebentar Mbak Dewi Nur sudah bergabung juga, Mas Adolfus Frederick Joshua sudah bergabung, dan kami berikan waktu masing-masing 5 menit ya untuk Mas Wahyu dan Mas Wahyu bisa memberikan terkait dengan layanan perpustakaan. Baik, terima kasih Mbak Lili waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Perpustakaan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait layanan perpustakaan UGM dalam masa darurat COVID-19. Jadi layanan pada pemustaka, khususnya pada Civitas Akademika UGM adalah satu, database online yang dilanggan perpustakaan UGM. Yang kedua, layanan unggah mandiri karya akhir dan bebas pustaka untuk yudisium dan wisuda. Yang ketiga, layanan ETD karya akhir mahasiswa berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, peminjaman buku teks terbatas dengan ketentuan khusus dengan perjanjian. Yang kelima,
pengembalian buku khusus untuk keperluan yudisium atau wisuda. Yang keenam, uji karya akhir dengan Turnitin. Yang ketujuh, permintaan penelusuran, referensi atau informasi. Nah, bagaimana mengaksesnya? Silahkan Sobat Perpustakaan buka informasi pop-up di website Perpustakaan UGM, lib.ugm.ac.id. Kalau memerlukan referensi karya akhir ETD secara full text, silahkan isi form bantuan layanan yang dibutuhkan dengan cara mengakses tautan lib.ugm.ac.id, kemudian mengisi form yang tersedia pada bantuan layanan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya pilih judul ETD pada link etd.repository.ugm.ac.id. Kemudian pastikan selektif memilih judul terbaik yang Anda butuhkan. Kemudian kirimkan permohonannya ke email layanan.lib@ugm.ac.id. Kebijakan lain terkait dengan masa darurat COVID-19 ini adalah peniadaan denda keterlambatan buku terhitung mulai 16 Maret 2020. Kemudian informasi penting selama darurat COVID-19 ini, untuk layanan database online dan unggah mandiri, silakan email ke basisdata.lib@ugm.ac.id atau kontak person ke 0857 2508 1628. Untuk layanan ETD, peminjaman buku teks, pengembalian buku, uji kemiripan karya, silahkan kirim email ke layanan.lib@ugm.ac.id, kontak person ke 0815 795 0949 atau ke 0815 795 0763. Untuk terus update informasi layanan perpustakaan, silahkan pantau terus sosmed Perpustakaan UGM dan website Perpustakaan UGM. Demikian, waktu saya kembalikan ke Mbak Lili. Terima kasih. Iya, Mas Wahyu ini udah langsung tanya nih dari Mas Pak. Jadi pengembalian buku dan denda gimana Mas? Jadi selama peminjam yang dia sudah mengembalikan buku, kemudian harus dikembalikan kemana? Karena kan kantor kita yang ada kan hanya petugas jaga gedung gitu kan. Dan jika misalnya buku tersebut harus dikembalikan ke perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, apakah misalnya dari Fakultas Ilmu Budaya dia meminjam buku, dia harus mengembalikan bukunya ke SIB atau ke perpustakaan pusat? Perpustakaan bisa membantu. Nanti silahkan kontak ke 0815 795 0949 atau ke 0815 795 0763. Nanti akan kita bantu untuk proses pengembalian bukunya sampai bebas dan bisa unggah mandiri untuk bisa mengunggah karya akhirnya, Mbak Li. Oke, berarti jika misalnya ada mahasiswa yang harus mengembalikan buku, saya menghubungi ke nomor WA tersebut, gitu kan? Ya, kemudian janjian itu saya harus mengembalikan kemana, gitu kan? Ke tempat fakultas atau perpustakaan pusat, gitu ya Mas ya? Kemudian saya harus datang, ya saya harus datang ke perpustakaan atau dititipkan tugas yang sedang piket di situ, atau bisa dikirimkan ke Gosen lewat Gosen atau lewat aplikasi online gitu ya, untuk mengirimkan buku yang sudah yang mau dikembalikan gitu kan? Ya, begitu. Ya, selama ini banyak yang sudah mengembalikan dengan cara Gosen. Oh, baik. Itu dikirimkan kepada staf perpustakaan UGM. Oke, sip.
Kemudian untuk pertanyaan lagi nih Mas, ada peminjaman terbatas. Gimana Mas itu Mas? Untuk Maksudnya untuk yang peminjaman terbatas kemarin sudah ada yang melakukan perdana peminjaman. Jadi nanti yang bersangkutan bisa kontak ke nomor kontak person tadi 0815 795 0949 atau 0815 795 0763. Nah, nanti dengan perjanjian buku akan disiapkan dan akan dikirimkan kemana, nanti komunikasi dengan perjanjian itu tadi. Oke. Berarti kalau yang selama ini mahasiswa itu bisa pinjam mandiri, nanti yang akan melakukan input peminjaman itu adalah petugas gitu ya Mas ya. Ya, Jadi mahasiswa ya, ke perpustakaan, ya, kemudian bisa minta tolong petugas untuk sekaligus mengirimkan buku tersebut ke alamat yang dituju gitu ya Mas ya. ya, betul. Ongkos Ya, kirimnya gimana Mas? Ongkos kirim nah, ditanggung ongkos kirim ditanggung oleh peminjam. saya pikir 50-50. 50% ya. Oh enggak ya, Ah, enggak. Oke. sudah bebas denda kok. Kan tidak kena denda. Oke, baik. Ya. Jadi untuk teman-teman yang selama ini masih punya pinjaman, itu secara otomatis selama pandemi ini kita sudah membebaskan denda Ya, buku-buku yang masih terpinjam oleh teman-teman semuanya. Gitu ya. ya. Baik, Mas Coco Muhtar, selamat datang. Nah, kemudian Mbak Oliva Febrianti bergabung, Joshua Lis. Dari ini Mas Arief, Kepala Bidang Database dan Layanan, ada beberapa hal yang mau disampaikan terkait dengan layanan database dan jaringan. Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin ya saya menambahkan aja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu sebetulnya. Sebetulnya kita juga sudah menyediakan di websitenya kita, ketika awal sekali kita masuk ke websitenya perpustakaan itu, teman-teman nanti akan bisa langsung mengisi formulir kira-kira ingin dibantu apa. Jadi misalkan tadi tidak sempat menulis nomor handphone yang disampaikan Pak Wahyu tadi, mungkin masuk ke halaman websitenya UGM, perpustakaan UGM, nanti dari situ baru teman-teman minta bantuan lewat form yang sudah tersedia. Jadi nanti pasti nanti akan dibantu oleh teman-teman baik di layanan maupun di basis data. Nah, problem yang paling banyak terjadi selama masa remote ini adalah sebetulnya memang kebanyakan teman-teman mahasiswa kita dan juga Bapak Ibu dosen adalah kesulitan dalam mengakses sumber-sumber informasi ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita antisipasi dengan penyediaan electronic resources yang UGM sendiri sudah sangat banyak sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah ternyata ada beberapa atau cukup banyak mahasiswa atau sivitas akademika kita yang tidak paham bagaimana sih mengakses electronic resources itu dari luar. Nah, kuncinya ada di yang namanya easy proxy ya. Jadi kita punya yang namanya alamat easyproxy.ugm.ac.id atau nanti lewat websitenya perpustakaan juga bisa nanti cari alamat untuk yang easy proxy atau direct access istilahnya. Nah, jadi sebetulnya untuk mengakses electronic resources yang dipunyai oleh oleh UGM itu ada berapa cara sebetulnya. Yang pertama adalah itu tadi melalui easy proxy. Kuncinya ketika kita menggunakan easy proxy, siapkan akun SSO UGM atau akun email kita, karena itu yang menjadi kunci awal kita masuk ke easy proxy. Karena nanti lewat easy proxy nanti teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen bisa langsung akses ke berbagai jurnal, e-book dan sebagainya yang dilanggan oleh UGM atau yang dimiliki oleh UGM. Jadi bisa full text juga dan sebagainya. Nah, nanti cara yang lain adalah ada beberapa provider yang menyediakan universal akun. Jadi kita ada satu akun dan juga password yang itu bisa digunakan oleh siapapun, sivitas akademika, yang nanti kita bisa share. Silahkan kirimkan email ke seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, ke basisdata.lib ya, @ugm.ac.id. Nah,
Itu jadi ada apa? Jadi direct access melalui isi proxy, kemudian akun universal, kemudian juga ada beberapa yang mengaktifkan yang namanya organization code number. Jadi gini, kalau teman-teman sudah pernah mengakses misalkan contohnya apa namanya di Emerald misalkan gitu, nah nanti dari akunnya itu nanti saya dapat memberikan semacam kami bisa memberikan kode OAN-nya, ya, itu kode numbernya, organisasi number, sehingga teman-teman nanti bisa tidak perlu masuk ke EC proxy, tetapi tinggal sign in ke alamatnya publisher itu atau providernya itu, terus kemudian nanti tinggal apa namanya mengaktifkan OAN numbernya itu. Nah, nanti secara otomatis teman-teman bisa langsung akses database Emerald misalkan secara full text, ya, semacam itu. Ya, selain itu juga kita juga seperti kayak semacam ProQuest dan juga EBSCO, itu memungkinkan kita menambahkan akunnya teman-teman yang buat itu di EBSCO itu memungkinkan kita masukkan sehingga tanpa ada masuk ke EC Proxy, teman-teman dengan login ke akunnya EC Proxy, login ke akunnya EBSCO maupun ProQuest itu bisa langsung apa namanya mengakses ke perpustakaan. Nah, ini untuk yang apa? Akses eksternal ya, yang dari resources yang dilanggan oleh VM. Nah, bagaimana dengan akses ke intranet atau ke yang di dalam UGM? Karena ada beberapa situs yang itu situsnya lokal ya, portal-portal lokal semacam misalkan contohnya intranet.lib.ugm.ac.id dan juga IMOS yang untuk cek plagiasi itu. Nah, karena itu aksesnya lokal, maka tidak bisa diakses secara publik. Tetapi ada satu cara yang itu memang disediakan oleh UGM untuk sivitas akademika, yaitu dengan cara menginstal yang namanya apa VPN UGM. Nah, nanti caranya bagaimana untuk menginstal VPN UGM? Nanti mungkin bisa kirim email saja ke basdata.lib.ugm.ac.id ya. Karena kalau lewat sini mungkin nanti terlalu panjang ya penjelasannya. Itu jadi intinya adalah bahwa akses electronic resources itu oleh mahasiswa itu dan juga sivitas akademik yang lain itu masih sangat mungkin dilakukan di luar kampus. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk menggantikan akses yang selama ini ada di dalam kampus. Saya kira mungkin tambahan saya sementara itu ya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan lebih lanjut. Saya kira itu Mbak Lili. Oke, terima kasih Mas Arief. Jadi sudah sekaligus menjawab pertanyaan Mbak ini ya, Mbak Nara Rian. Misal saya butuh full text sebuah tugas akhir untuk referensi, caranya gimana? Tadi udah dijelaskan sama Mas Arief ya, mudah-mudahan sudah paham dan lengkap. Oke, jadi kalau enggak nanti misalkan Mbak Naraya ini membutuhkan apa namanya bantuan kami juga siap. Artinya mungkin ada kesulitan apa, sampaikan ke kami. Nanti kalau memang kami memungkinkan, kami akan bantu untuk apa namanya misalkan mencari atau melihat itu sebenarnya ada di mana semacam itu. Jadi feel free saja kontak ke kami untuk bantuan-bantuan semacam itu. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau memanfaatkan isi proxy yang ada. Baik, ini Mas, kemarin saya dapat pertanyaan dari alumni. Apakah di masa pandemi ini alumni yang masih lulusnya masih beberapa bulan yang lalu gitu kan? Dia mungkin masih memerlukan beberapa bacaan untuk mau digunakan oleh yang bersangkutan. Apakah ada kebijakan untuk alumni, Mas, terkait untuk akses full text, terutama tugas akhir dan jurnal langganan? Kalau tugas akhir mungkin nanti Mas Wahyu yang bisa menjawab ya. Tetapi kalau untuk apa namanya? Untuk yang jurnal, memang untuk alumni itu kita selama ini memang belum bisa atau tidak diperbolehkan oleh licensee of agreement dengan licensee of agreement untuk men-share ke alumni ya. Karena kita bisa bayangkan kalau alumninya kita kasih akses untuk ke electronic resources, mungkin seluruh Indonesia dosen-dosen yang ada di Indonesia mungkin semuanya akan bisa mengakses electronic resources yang dilanggan oleh IGM. Tapi intinya adalah kami akan tetap bisa melayani teman-teman alumni. Caranya adalah kirimkanlah ke kami artikel-artikel yang memang dibutuhkan itu, kirimkan ke kami. Oh, ini ada yang dari UGM, kemudian artikelnya itu diperlukan. Nanti kami dengan sangat senang akan membantu untuk mengunduhkan. Nanti ketika itu sudah diunduhkan, nanti kami kirimkan melalui email yang diperlukan. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita
memberikan akses langsung seperti yang dulu dengan single sign-on atau easy proxy, memang ketika sudah menjadi alumni, paling lama 3 bulan setelahnya itu biasanya sudah langsung otomatis off, tidak bisa lagi digunakan untuk akses easy proxy untuk yang alumni. Oke. Saya kira mungkin itu Mbak Lili. Batasnya 3 bulan ya Mas ya? Batasnya 3 bulan ya? Sepertinya ada waktu jeda sepertinya 3 bulan, saya ingat saya. Ya. Bahkan yang ETD tadi Mbak Lili, ya betul. Yang ditanyakan tadi tentang ETD, itu syaratnya memang kan harus mengirimkan KTM. Sedangkan kalau alumni kan KTM-nya sudah nggak berlaku. Jadi saat ini yang kita layani untuk full tech ETD adalah mereka yang sedang menyusun tugas akhir, kemudian juga melampirkan foto atau scan dari KTM-nya dan mengisi surat pernyataan. Kalau alumni otomatis tadi mungkin juga sudah disampaikan Mas Sarip, alumni kita kan cukup banyak. Dan kemarin ada salah satu alumni yang mengirimkan email dan meminta untuk bisa dapat ETD secara full tech. Itu tetapi ya karena sudah alumni ya ini yang kita layani adalah mereka yang mempunyai KTM-nya masih aktif. Oke. Baik, ini ada satu usulan dari CR Karin. Jadi poin-poin atau tutorial, poin-poin pada hari ini perpustakaan ingin untuk dibuat tutorial berupa gambar. Jadi apa yang dijelaskan kita di sini, gitu kan, itu kalau bisa ada visualnya. Sebenarnya di IG kita sudah ada ya Mas ya, pengumuman atau langkah-langkah atau harus menghubungi siapa, kemudian alamat email yang dituju apa, itu sebenarnya sudah disebutkan ya sudah di website perpustakaan itu sudah ada. Silahkan akses saja di lib.ugm.ac.id. Di situ sudah ada bantuan yang diperlukan apa, tinggal diisi di situ, nanti akan kita respon untuk dibantu. Oke. Baik, terima kasih Mas Arif dan Mas Wahyu. Mas, ini ada satu pertanyaan. Nih, kapan perpustakaan buka kembali? Nah, ini terkait dengan SK Rektor yang menyatakan bahwa masa tanggap darurat saat ini, jadi kita masih berpedoman kepada SK Rektor tersebut tentang pembatasan akses ke kampus, sehingga kita tidak bisa untuk buka sebelum ada surat SK Rektor untuk membolehkan ada aktivitas di kampus. Jadi akses di kampus itu tidak dibatasi. Nah, ini kita berpedoman itu sehingga layanan perpustakaan belum bisa buka sampai hari ini. Jadi kita menunggu surat edaran dari Pak Rektor ya? Ya, betul. Baik. Oh, ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Vidi Nagari. Kartu bimbingan diperlukan atau cukup dengan scan KTM untuk yang mau permintaan apa? Scan KTM cukup, scan KTM dan mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan. Ya, nanti kita kirimkan melalui email. Sudah disiapkan formatnya ya untuk surat pernyataan. Ya. Sudah disiapkan, tinggal mengisi saja. Mbak Dewi, buka kembali kalau sudah nggak tutup. Aduh, tidak terasa kita sudah berbincang selama 30 menit pada pagi hari ini untuk pembukaan ya, teman-teman. Yang jelas program ini akan kita jalankan di masa minggu depan sebelum Lebaran, mungkin akan live seperti ini. Kita akan informasi kepada semua sobat agar kita merasa dekat, ketemu langsung dengan teman-teman semuanya di sini. Kita sekali yang sudah respon, yang sudah bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa
Terima kasih Bu Nawang Purwanti supportnya kepada Perpustakaan UGM. Kemudian juga di minggu kita akan jadwalkan juga dengan ngobrol dengan teman-teman pengelola perpustakaan di fakultas ya Mas ya, karena di perpustakaan fakultas pun itu juga banyak sekali permintaan-permintaan terkait dengan layanan yang disajikan oleh teman-teman perpustakaan di fakultas. Gitu? Ya. Ya. Ada yang disampaikan lagi Mas Wahyu, Mas Arief sebelum kita akhiri ya? Ya, mungkin Ya, ini saya informasi. Kira, Saya kira mungkin saya mengulang tadi Mbak Lili untuk informasi yang mungkin bisa dicatat bagi yang tadi mungkin belakangan untuk masuk mengikuti acara ini. Informasi penting yang selama masa darurat COVID ini untuk layanan database online dan unggah mandiri, itu silahkan email ke basisdata.lib@ugm.ac.id atau kontak person ke 0857 2508 1628. Nah, untuk layanan ETD, peminjaman buku teks, pengembalian buku, uji kemiripan karya, silahkan email ke layanan.lib@ugm.ac.id atau kontak person ke 0815 795 0949 atau 0815 795 0763. Saya kira itu mungkin informasi yang terakhir penting. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dan itu sudah dipublish di IG dan di website perpustakaan. Ya. Mas Arief? Sudah cukup kayaknya Mas Wahyu itu juga sudah nyampaikan itu. Tapi intinya itu tadi saya juga sudah men-share beberapa link ke ini ya, ke Instagram itu tadi saya share link pedomannya. Walaupun sebetulnya untuk pedoman itu dulu sudah pernah di-blasting oleh Humas sebetulnya ke email seluruh sivitas akademika, jadi pedoman untuk mengakses electronic resources dari luar sebenarnya sudah ada, cuman memang sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Tapi intinya adalah silakan akses yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi di lib.ugm.ac.id atau kirim ke email kami sehingga nanti kami bisa tindak lanjuti ya. Nanti kalau yang berhubungan dengan fakultas kita sampaikan ke fakultas, yang bisa kita jawab langsung nanti akan kita jawab langsung. Saya kira mungkin itu Mbak Lili dari saya. Oke. Terima kasih. Tapi intinya adalah memang perpustakaan itu ingin mempermudah teman-teman mahasiswa, intinya gitu aja. Baik. Terima kasih Pak Wahyu dan Mas Arief. Untuk pada hari ini, bincang-bincang pada hari ini kita masih ada waktu 2 menit Mbak Lili. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik. Udah habis waktunya ya. Oke. Ya, oke, udah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah pada hari ini. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan lagi live secara dan kami di website dan di Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman semua. Selamat Terima kasih Sobat Perpustakaan. Semoga tetap sehat. Ya. Semoga tidak ambyar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.